Oke, kita akan masuk di bagian F kalau di sini ya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 88 ya. Harga keseimbangan atau keseimbangan harga. Kita bicara kalau harga keseimbangan atau bisa juga disebut nama itu harga pasar. Harga di pasar ya. Harga keseimbangan atau harga pasar itu terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tadi saya bilang tadi ya. Kalau kita lihat dari sisi permintaan dan penawaran, si produsen pengen produksi banyak, harga tinggi supaya dapat keuntungan banyak. Si konsumen atau pembeli pengen harga murah supaya dapat jumlah barang yang banyak. Nah, tapi dari kedua ini ternyata terjadi ada proses kesepakatan atau istilahnya itu ya jalan tengahnya ya. Makanya kalau kita kita bicara ekonomi, ini kan tawar menawar nih, ada istilah nawar, tawar menawar. Akhirnya akan disepakati harganya kan. Contoh misalkan kamu belanja ke pasar nih, ditawar ya. Misalkan harga 1 kilo bawang 20.000, kamu nawar, boleh nggak 1 kilonya 15.000? Atau 1 kilonya 17.500, boleh ditawar. Nah, akhirnya kan nanti terjadi kesepakatan tuh si penjual dan pembeli. Makanya akan terjadilah harga pasar di situ terbentuk, ya. Nah, itu mengenai harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, ini ada contoh nih di sini nih. Kalau di gambar ini nih, ya, ada kurvanya bisa dilihat di situ. Contohnya, ini ada yang disebut keseimbangan ini nih. Titik keseimbangan terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nih, demand ini and supply-nya nih. Kalau demand kan dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau supply dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ternyata terjadi perpotongan atau pertemuan kedua kurva ini nih. Ada namanya titik equilibrium atau harga keseimbangan. Artinya, di titik ini keseimbangan harga itu terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta, ya. Jadi barang yang tersedia untuk dijual itu sama dengan barang yang mampu dibeli. Nah, terjadilah di sini nih. Kalau lihat di contoh di situ, pada saat tingkat harga 5.000 nih, ya. Ini apa kemarin jeruk ya. Contohnya jeruk kemarin ya. Kuantitas yang diminta itu 30 kilo. Yang ditawarkan itu 102 kilo. Pada tingkat harga 5.000 nih. 5.000 nih, ya. Demand nih 30, supply-nya 102. Lalu di tingkat harga 4.000, kuantitas yang diminta itu 48 kilo. Ini nih 48 kilo. Yang ditawarkan artinya tersedia untuk dijual itu ada 84 kilo. Sini nih, ya. Di tingkat harga 3.000, nah ini ternyata terjadi perpotongan di sini nih. Ketika kuantitas yang diminta itu sejumlah 66 kilo, yang ditawarkan pun 66 kilo. Sama dengan ketika harga di tingkat harga 2.000, ya, kuantitas yang diminta itu sebanyak 84 kilo nih. 84 kilo, yang ditawarkan 48 kilo. Semakin sedikit kan, berbanding terbalik nih. Tingkat harga 1.000, kuantitas yang diminta 102 kilo, ya. Kan harganya turun nih. Yang diminta makin banyak, tapi ternyata kalau dengan harga yang rendah, barang yang ditawarkan sedikit. Iyalah, untungnya kecil, ya. Harganya udah kecil, ya mending tawarnya dikit aja, sediain barang yang gak usah banyak-banyak, ya. Nah, ini nih, kalau di pasar istilahnya gitu kan,
Ya walaupun kan dalam konteksnya ini kan tidak seperti ini ya, bermacam-macam lah. Tapi intinya tetap akan terjadi perpotongan antara si kurva penawaran dan permintaan. Nah di sini bisa kalian lihat nih, di tingkat harga 5.000 itu sebetulnya terjadi surplus 72 kilo. Artinya surplus 72 kilo ini apa? Berlebihan, kelebihan ya, antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan itu lebih nih, berlebih. Istilahnya surplus ya. Ada istilah ekonomi itu nanti surplus, defisit. Kalau surplus itu lebih ya, artinya si kuantitas yang diminta itu lebih kecil dibanding kuantitas yang ditawarkan. Itu surplus. Ya. Sama di tingkat harga 4.000 juga terjadi surplus 36 kilo. Ya. Artinya si kuantitas yang ditawarkan itu lebih besar dibanding kuantitas yang diminta. Atau kuantitas yang diminta lebih kecil dibanding kuantitas yang ditawarkan. Sama aja bolak-balik bahasanya ya. Nah itu istilahnya tuh surplus. Ya. Tapi ada lagi, ini kan titik keseimbangan nih. Ini harga pasarnya di sini nih berarti di harga 3.000. Artinya si permintaannya 66 kilo, si penawarannya pun 66 kilo sama nih, sama dengan ya titik harga. Tapi di tingkat harga 2.000, tingkat harga 2.000 nih ternyata terjadi yang namanya kekurangan atau defisit sebanyak 36 kilo. Ya, di tingkat 20 karena si kuantitas yang diminta ternyata ini lebih besar dibanding kuantitas yang ditawarkan, ya. Daya belinya lebih banyak dibanding jumlah barang yang tersedia, ya. Sama di tingkat harga 1.000 pun terjadi kekurangan atau defisit 72 kg. Sama artinya kuantitas yang diminta lebih besar dibanding kuantitas yang ditawarkan. Artinya kalau kekurangan ini si konsumen mampu membeli banyak tapi barangnya sedikit. Ya, si produsen menyediakan barangnya sedikit. Kalau kekurangan atau defisit. Kalau surplus, si produsen dia mempunyai jumlah barang atau jasa yang banyak ya dibandingkan dengan jumlah barang yang mampu dibeli oleh si konsumen. Nah, itu terjadi yang namanya surplus. Nah, makanya terjadi titik keseimbangan nih. Biar nggak surplus atau defisit, ternyata harga yang pas, yang tadi ya, dari keinginan si produsen yang pengen produksi banyak dengan harga tinggi supaya dapat untung banyak, tapi di sisi lain si konsumen pengen harga murah supaya dapat jumlah yang lebih banyak. Akhirnya ketemulah fair, tengah-tengah, nilai tengahnya berapa di titik equilibrium tadi atau harga keseimbangan tadi, titik pertemuan tadi. Jadi si kuantitas yang diminta ya sama dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi daya beli masyarakat, daya beli si konsumennya sama dengan barang yang disediakan oleh si produsen. Nah, istilahnya jadi kalau secara simpel mudahnya ya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang merasa rugi, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, ini contohnya ya. Nah, maksudnya gimana? Ini kan kalau kita lihat dari sisi kurvanya. Nah, ternyata kalau kita bicara pembeli dan penjual, ya, ya tadi intinya sama. Kalau kita lihat dari semua macam pembeli yang ada, semua penjual yang ada, ya, itu ternyata terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, kelompok pembeli dan penjual. Ada yang disebut eh, nih, kita ke pembeli dulu ya, pembeli. Ada yang disebut pembeli super marginal. Pembeli, namanya beli ya, pembeli. Ada yang disebut pembeli super marginal.
Artinya si pembeli ini, dia ini mampu atau punya daya beli di atas harga keseimbangan ini. Ya, artinya dia misalkan kayak tadi harganya 3.000. Nah, si pembeli super marginal ini dia mampu beli di atas harga lebih dari 3.000, dia mampu. Ya, jadi sebenarnya buat dia harga 3.000 nggak masalah karena dia mampu. Sekalipun mungkin tadi 4.000 atau 5.000, ya sebenarnya nggak masalah untuk dia. Ada kan tipe-tipe pembeli yang seperti itu. Ya balik lagi kan kemarin ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kalau dari sisi pembeli, ya pendapatannya bertambah, ya berarti kan uangnya bertambah tuh. Kemampuan daya belinya pun baik, lebih lebih tinggi, ya. Mungkin uangnya pun jadi lebih, dia mampu lebih beli harga yang lebih mahal, nggak masalah untuk dia. Nah itu yang disebut pembeli super marginal. Jadi dia pembeli yang daya belinya itu di atas harga pasar, mampu daya belinya itu mampu di atas harga pasar, ya. Nah, tapi ada juga kan nggak semua pembeli super marginal. Nah, pembeli submarginal ini kebalikannya. Dia daya belinya itu di bawah harga pasar. Tadi harga pasarnya misalkan 3.000. Aduh, dia nggak mampu. Dia cuma mampu mungkin hanya 1.000, 2.000, 2.500, 2.700. Ya, nggak nyampe 3.000. Ada kan pembeli kayak begitu kan? Ini balik lagi, dia mungkin pendapatannya lebih kecil atau mungkin dia terjadi sesuatu yang akhirnya mengakibatkan daya belinya berkurang. Nah sama nih, ini tarik menarik juga nih, sama nih, mengakibatkan tarik menarik. Nggak semua pembeli itu mampu kan? Ada juga pembeli-pembeli yang kurang mampu atau di bawah harga pasar yang ditawarkan, yang ada, yang terjadi. Nah, demikian juga sama si penjual. Kalau tadi kan kita lihat si pembeli. Nah, kita lihat golongan si penjual. Golongan si penjual juga sama. Ada si yang namanya penjual super marginal, ada penjual submarginal. Kalau penjual super marginal, dia ini harga jualnya di bawah harga pasar. Ya, tadi harga pasarnya 3.000 nih di sini nih. Dia daya jualnya lebih rendah dari atau harga pokoknya itu lebih rendah dari harga keseimbangan. Ya, lebih rendah. Makanya kenapa kan di toko ini rata-rata misalkan yang jual produk tersebut harganya 5.000. Kok di toko sana bisa 4.000? Bisa lebih murah. Kok di toko sana bisa 4.500? Dia kan lebih murah tuh dari harga pasar kan? Di pasar rata-rata harganya 5.000. Kok dia bisa jual misalkan 4.500? Kok bisa kurang ya? Ada penjual yang bisa kasih seperti itu. Misalkan tadi nawar nih, ada penawaran nawar ya udahlah, kurangin dikit, dia ngambil untungnya kecil sedikit. Yang penting mungkin barangnya kejual, dia ambil untung sedikit. Nah, ada tipe-tipe penjual kayak begitu. Daripada barangnya rusak nggak laku, mending saya jual. Harganya lebih murah dibanding yang lain, walaupun untungnya lebih sedikit. Tapi kan tidak semua penjual seperti itu. Tidak semua penjual itu menyenangkan konsumen, ya. Tapi di sisi lain ada juga banyak penjual yang rata-rata harga pasarnya 3.000 nih. Ah, saya jual 4.000 aja lah. 5.000. 4.000 atau 5.000 ya, atau 3.500 ya. Makanya kan kenapa kalau ada orang dalam sehari-hari bilang, kok toko sana lebih mahal ya. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin si penjual itu dia punya harga pokoknya itu di atas harga pasar. Ya mungkin balik lagi dia pengen dapat keuntungan lebih besar, atau mungkin dia juga harus nutup biaya-biaya operasional usaha dia. Jadi harganya di markup di barang atau jasanya, dinaikkan di harga barang dan jasanya. Nah, tapi kalau semua penjual kayak begitu, ya repot. Ya menghadapi ini nih, dua golongan yang berbeda kepentingan semuanya ini. Yang satu pembeli mampu, di sisi lain pembeli nggak mampu. Di sisi lain ada yang jual dia kasih lebih murah dari harga pasar, di sisi lain ada penjual di atas harga pasar. Nah, bingung ini jadinya kan. Mau gimana ini? Nah, dari sekian banyak golongan pembeli dan penjual, ya tetap balik lagi nih.
ada yang disebut pembeli dan penjual marginal. Dia ya udah, dia jual harga pasar saja. Kenapa dia jual harga pasar? Ya pikirannya ya sudahlah. Misalkan daripada saya jual mahal, lebih mahal di atas harga pasar nggak laku. Tapi di sisi lain kalau saya jual di bawah harga pasar, untung saya dikit. Makanya ya udah dia akan mengikuti harga pasar saja. Ya udah, misalkan 3.000 ya saya jual 3.000. Sama, si pembeli juga sama. Ya, wah udahlah, mengikuti harga pasar aja, nggak ada pilihan. Ya, cari yang lebih murah. Mungkin nggak ada penjual yang jual lebih murah. Ya udahlah, yang ada aja kan. Dimana karena kebutuhannya harus dipenuhi. Nah, jadi seperti ini. Banyak kepentingan kan sebenarnya kan. Karena kan pembeli dan penjual ini banyak nih golongannya, nggak cuma satu orang, banyak di pasar itu kan banyak banget ya. Kita aja misalkan di sini 8 orang nih. Pasti kalau misalkan kita ke pasar beli satu barang, yang satu mungkin saya nawar, mungkin kalau Nabil dia mah nggak nawar, atau misalkan Uca penjualnya jual lebih mahal juga nggak masalah dia punya duit, atau mungkin yang lainnya mau cari yang lebih murah aja lah gitu. Nah dengan kepentingan-kepentingan berbeda, tapi kan pada ujung-ujungnya ya kesepakatan harganya di mana. Nah inilah di titik keseimbangan ini nih ya, istilahnya nggak ada yang merasa dirugikan ya, sama-sama enak lah gitu, kedua belah pihak ini sama-sama enak, dia yang jual juga enak, yang beli juga enak, harganya pas sesuai ya. Nah seperti itu. Nah tidak hanya si permintaan dan penawaran saja yang kurvanya itu bisa bergeser ya dengan berbagai macam faktor-faktor yang sudah kita pelajari kemarin. Ternyata di titik harga keseimbangan ini juga nih bisa berubah, ternyata bisa bergeser. Nih, dari titik E ke titik E1 ini. Ternyata bisa bergeser. Ya, si kurva permintaannya nih dari D1 ke D2. Loh, padahal kan kita sudah sepakati. Harusnya nggak berubah dong, karena itu pertemuan antara si permintaan dan penawaran. Tapi kok kenapa sih ini masih bisa bergeser? Ya, dari tingkat harga ini contohnya nih, tingkat harganya tadinya 3.000, dia bergeser ke tingkat 2.500. Kok bisa? Akhirnya kan mengakibatkan si jumlah yang diminta pun berkurang nih. Tadinya 66, sekarang jadi 57. Nih. Atau bisa juga nih, harganya tetap di harga 3.000, tapi jumlah yang diminta makin berkurang. Apa ini yang menyebabkan? Nah, contohnya nih, kalau misalkan pergeseran kurva permintaannya ke kiri ini dari titik keseimbangan ini, ya dari sini kan, dia bergeser ke E1 nih. Akhirnya mengakibatkan si kurvanya bergeser dari D ke D1. Ini bisa disebabkan salah satunya dengan pendapatan penduduk yang menurun. Pendapatan yang menurun sehingga permintaan juga menurun. Ya, ini salah satunya. Ini bisa bergeser nih. Kalau equilibrium kan titik tengahnya tadi harga keseimbangannya kan. Tapi ternyata masih bisa bergeser karena balik lagi ke pendapatan. Kalau pendapatannya berkurang ya pasti bergeser pasti nih kurvanya. Mengikuti si hukum permintaan. Ya. Nah, ini. Tapi tidak cuma si kurva permintaan ternyata yang bisa bergeser, yang menggeser si titik atau harga keseimbangan pasar tadi. Kalau tadi dia ke kiri akibat pendapatan menurun, nah dia bisa juga bergeser ke kanan. Balik lagi, ya. Bisa kalau tadi gara-gara pendapatannya berkurang atau menurun nih, bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan, nih ke kanan, artinya mungkin salah satunya pendapatan penduduk itu meningkat. Jadi permintaannya pun meningkat, ya. Nah, ini salah satu akibat kenapa kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan dan ke kiri, ya, atau ke kiri, padahal sudah ada di titik keseimbangan.
Nah, salah satunya karena pendapatan penduduk. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti artinya pendapatan penduduk itu berkurang. Tapi kalau dia bergeser ke kanan, itu akibat pendapatan penduduk yang meningkat. Ya, balik lagi konsumen. Daya beli itu dipengaruhi dari pendapatannya. Ya, kita punya uang banyak, kita punya uang, kita mampu, berarti kita bisa daya belinya bisa lebih banyak dibanding yang tidak mampu kan, atau yang uangnya lebih sedikit dibanding kita. Nah, ini yang mengakibatkan kalau di pasar secara grafik seperti ini bisa bergeser lagi tuh. Walaupun tadinya sudah terjadi kesepakatan kan, tapi tetap bisa bergeser lagi. Secara teori seperti ini. Nah, tapi tidak cuma si kurva permintaan, kurva penawaran pun dari sisi produsen itu bisa bergeser. Ya, bukan cuma karena kalau tadi kan si permintaan karena eh, pendapatan bertambah atau pendapatan menurun. Kalau si penawaran dia juga sama nih bisa bergeser dari S ke S1 nih, dia bergeser ke kiri. Kok bisa? Nah, contoh di sini terjadi dia bergeser ke kiri itu terjadi karena bencana alam. Kalau contohnya tadi jeruk, ya menyebabkan penawaran jeruk itu menurun drastis karena terjadi bencana alam. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri dari S ke S1. Iya, karena barang yang ditawarkan, barang yang tersedia untuk dijual itu berkurang karena terjadi bencana alam kan. Nah, bisa. Nah, ini juga akhirnya mengakibatkan ya si kurvanya bergeser. Kurva titik harga keseimbangannya nih dari E ke E1 udah pasti bergeser dia. Bergeser ke kiri, tapi ya arah kiri di sini nih, kiri. Nah, jadi dengan demikian penurunan penawaran menimbulkan harga keseimbangan yang lebih tinggi. Jadi harganya lebih mahal. Makanya kenapa? Kalau misalkan barangnya langka, harganya mahal kan? Nah, ini terjadi nih. Salah satunya mungkin karena bencana alam. Seperti gagal panen misalkan ya. Karena musim hujan, cabai mahal, 1 kilo mahal. Itu karena terjadi mungkin musim hujan. Jadi sebelum panen cabainya sudah busuk. Jadi si produsen eh, memiliki jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia untuk dijual itu lebih sedikit. Sedangkan permintaannya banyak. Ya, masyarakat mengkonsumsi cabainya banyak. Akhirnya harga akan naik otomatis. Ya. Nah, begitu. Jadi dia bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan, apa yang terjadi? Nah, ternyata kurva penawaran juga bisa bergeser ke kanan, gak cuma ke kiri. Dia bisa ke kanan dari S ke S1. S2, S1. Nah, di sini ternyata dengan adanya inovasi teknologi, teknologi baru dalam produksi, mengakibatkan kurva penawarannya bergeser. Iya dong, tadinya dia bisa memproduksi, misalnya belum ada teknologi ya, belum ada inovasi teknologi ya, belum ada penemuan teknologi, tadinya mungkin satu hari dia bisa menghasilkan 100 kilo atau 100 barang, tapi karena ada teknologi, dia bisa menghasilkan 200 sehari. Nah, akhirnya barang yang tersedia untuk dijual, untuk ditawarkan, itu lebih banyak. Nah, itu akhirnya mengakibatkan si kurvanya bergeser ke kanan. Kuantitasnya bertambah nih. Ya, contohnya ini dari 75 ke 84. Ya, bergeser dia. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, kalau dari sisi produsen dengan adanya teknologi mengakibatkan biaya produksi lebih rendah, jumlah yang dihasilkan lebih banyak, itu akan mengakibatkan harga lebih rendah karena barangnya banyak tersedia. Nah, makanya mungkin harganya bisa lebih rendah atau turun. Seperti itu. Jadi banyak nih kalau kalian dari pertama kita belajar ekonomi, yang mengakibatkan harga naik, harga turun, itu banyak ternyata. Ya, banyak faktor. Ya, nggak cuma dari sisi kelangkaan aja. Kemarin waktu kita belajar di awal-awal, ya kelangkaan, terjadi kelangkaan.
bukan gara-gara dari sisi pelaku ekonominya, dari misalkan rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, dari pemerintah, atau dari masyarakat luar negeri, ekspor impor, itu mempengaruhi tuh harga naik, harga turun. Ternyata dari sisi permintaan dan penawaran tuh bisa mengakibatkan itu kan, dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Harga bisa naik, harga bisa turun. Banyak ternyata faktor yang mengakibatkan perubahan harga. Makanya kalau kalian perhatikan dalam dalam apa ya, di ekonomi lah ya, kita bicara kita ekonomi di pasar, itu harga bisa berubah-ubah. Hari ini berapa, besok bisa berapa. Pagi ini berapa, siang udah berubah lagi. Ya, hari ini 1.000, besok 1.500. Hari ini 1.500, besoknya jadi 700. Terus tuh kayak begitu tuh. Karena faktor yang mempengaruhi harga tadi, harganya naik atau harganya turun, itu banyak, banyak sekali. Ya, di luar faktor-faktor ekonomi pun ada, ya, banyak. Tapi kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva ya seperti ini, jadi kelihatan pergeserannya, ada pergeseran seperti itu. Nah, lalu bagaimana penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangannya? Jadi, setelah kita belajar hukum permintaan, fungsi permintaan, hukum penawaran, fungsi penawaran, nah ternyata harga keseimbangan ini pun kita bisa lihat, kita bisa hitung dengan menggunakan fungsi yang ada untuk menentukan harga keseimbangan, ya, atau keseimbangan pasar, ya. Kalau di buku itu contohnya ada di halaman ke-90, ya. Saya akan coba, tapi waktunya 7 menit. Keburu nggak ya? Kayaknya kita harus stop dulu baru lanjut lagi nih. Nggak cukup kayaknya kalau 7 menit saya jelasin. Saya jelasin